Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Papa Farah Bercerita. Yuk ikut perjalanan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah adik-adik pendengar sekalian, tidak terasa kita sudah beranjak di buku kedua loh. Di buku kedua kali ini Papa Farah akan meneruskan petualangan pada masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyimak ya adik-adik sekalian. Semoga kita selalu semangat dalam mempelajari kehidupan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita akan mendapat syafaatnya kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Khadijah, namanya Khadijah binti Khuwailid. Sosoknya cantik dan anggun. Setelah ayah dan ibunya meninggal, saudara-saudara Khadijah saling membagi harta kekayaan peninggalan keduanya. Namun Khadijah sadar bahwa kekayaan dapat membuat orang hidup menganggur dan berfoya-foya. Dia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta. Maka dari itu Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri berbekal warisan ayahnya. Tidak lama kemudian Khadijah telah membuktikan bahwa kalaupun tidak mendapat harta warisan, dia pasti mampu mendapatkan kekayaan itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Dengan harta yang diperolehnya, Khadijah membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang cacat. Jika ada seorang gadis yang tidak mampu, Khadijah menikahkannya dan memberikan emas kawinnya. Khadijah lembut dan ramah. Walau menjadi pemimpin tertinggi dalam menjalankan bisnis keluarga sepeninggalan ayahnya, dia juga mau menerima saran-saran orang lain. Khadijah tidak menyukai hubungan antara atasan dan bawahan. Dia menganggap bawahannya sebagai rekan kerja yang pantas dihormati. Adik-adik tersayang, Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah. Karena itu biasanya dia memperkerjakan seorang agen jika sebuah khalifah sedang dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri. Orang yang dipekerjakan itu bertanggung jawab membawa barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar asing. Khadijah sangat teliti memilih seorang agen. Dia juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan kafilah dan tempat tujuannya, sebab barang akan terjual dengan cepat pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai jika sebuah kafilah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dia seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan jika dia menyentuh debu, debu itu akan berubah menjadi emas. Karena itu penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Namun adik-adik tersayang, kalau cuma kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah tidak akan menjadikan Khadijah kelak sebagai istri seorang Rasul. Pasti ada sifat lain yang lebih utama yang membuatnya sepadan dengan Muhammad. Sebuah kafilah dagang pada masa itu ibarat kampung bergerak. Hewan beban berjumlah 1000 sampai 2500 ekor dan diiringi 100 sampai 300 orang. Kafilah perlu organisasi mantap, biaya besar, dan keberanian yang cukup. Jika ada perampok, seluruh anggota kafilah harus berani menyabung nyawa untuk mempertahankan harta. Wanita suci. Adik-adik tersayang, Khadijah mempunyai seorang paman bernama Waraqah ibn Naufal. Waraqah adalah sanak saudara Khadijah yang paling tua. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab yang menyembah berhala, sehingga menyimpang jauh dari yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Waraqah sendiri adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia murah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Khadijah sangat terpengaruh pemikiran Waraqah ibn Naufal. Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Waraqah dan Khadijah akan segera pergi menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan merupakan alasan rencana pembunuhan itu, Khadijah dan Waraqah akan membeli anak itu dan membesarkannya sebagai anak kandung sendiri. Seringkali beberapa waktu setelah itu, ayah si anak menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali.
Warokoh dan Khadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu barulah dia mengizinkan sang ayah membawa anaknya kembali. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut, dan penuh keteladanan ini membuat semua orang juga menjuluki Khadijah at-Tahirah atau Khadijah yang suci. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab seorang wanita dijuluki demikian, padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Adik-adik tersayang, bagaimana kisah pertemuan Khadijah dengan Muhammad? Selain Khadijah, ada pula beberapa saudagar wanita terkenal. Di antaranya adalah Hindun, istri Abu Sufyan, dan Asma binti Mukhairibah, ibu Abu Jahal. Para saudagar wanita ini biasanya juga menjual keperluan wanita, seperti pakaian, parfum, perhiasan emas dan perak, permata, dan obat-obatan. Barang-barang ini tidak memerlukan banyak ruang, ringan, dan laku keras di mana-mana. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah kembali mulai menyusun kafilah perdagangan musim panas mereka untuk membawa barang dagangan ke Syria. Khadijah juga sedang mempersiapkan barang dagangannya, tetapi dia belum menemukan seseorang untuk menjadi pemimpin kafilahnya. Beberapa nama diusulkan orang, tetapi tidak satupun yang berkenan di hatinya. Mendengar hal ini, Abu Thalib mendatangi Khadijah dan menawarkan kepadanya Muhammad, keponakannya yang baru berusia 25 tahun, untuk menjadi agen Khadijah. Abu Thalib tahu bahwa Muhammad belum cukup berpengalaman, tetapi dia sangat yakin bahwa Muhammad lebih dari sekedar mampu, seperti penduduk Mekah lainnya. Khadijah pun telah mendengar nama Muhammad. Satu hal yang Khadijah yakin adalah kejujuran Muhammad. Bukankah orang Mekah menjulukinya Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya? Maka Khadijah segera menyetujui tawaran Abu Thalib. Bahkan dia hendak memberi Muhammad upah 2 kali lipat daripada yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu Abu Thalib pulang dengan gembira. Segera saja Abu Thalib dan Muhammad menemui Khadijah yang kemudian menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan. Otak Muhammad yang cerdas bekerja dengan tangkas. Dia segera memahami semuanya. Tidak satu penjelasan pun yang dia minta diterangkan ulang. Maka kafilah pun disiapkan dengan suara riuh rendah. Khadijah menyertakan seorang pembantu laki-laki yang terpercaya, Maisarah, untuk mendampingi Muhammad di perjalanan. Di antara Abu Thalib dan paman-pamannya yang lain, Muhammad datang pada hari yang telah ditentukan. Mereka disambut seorang paman Khadijah yang sedang menanti mereka dengan surat-surat perdagangan. Pemimpin kafilah membunyikan bel dan semuanya segera berangkat. Pada musim panas, kafilah Mekah berangkat menjelang senja dan terus berjalan pada malam hari. Mereka beristirahat pada siang hari karena perjalanan siang akan sangat melelahkan semua orang. Lalu berangkatlah Muhammad menempuh jalur yang pernah ditempuh bersama pamannya 13 tahun yang lalu. Nah, adik-adik tersayang, berhasilkah Muhammad menjalankan tugasnya? Tadinya upah yang diberikan Khadijah bagi seseorang agen adalah 2 ekor unta. Namun Abu Thalib menawarnya menjadi 4 ekor unta. Maka Khadijah pun menjawab, kalau permintaan itu bagi orang yang jauh dan tidak kusukai saja akan kukabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan kusukai. Di perjalanan Muhammad mendapati bahwa Maisarah adalah teman yang baik. Dengan senang hati, Maisarah menunjukkan dan menceritakan sejarah berbagai tempat menarik yang mereka lewati. Muhammad juga merasakan bahwa anggota kafilah yang lain sangat ramah dan akrab terhadapnya. Setelah 1 bulan berjalan, tibalah mereka di Syria. Setelah beristirahat beberapa hari, mulailah para pedagang menuju ke pasar. Walaupun ini adalah pengalaman pertama, Muhammad sama sekali tidak bingung dengan tugasnya. Maisarah tercengang melihat kelihayan Muhammad mengambil keputusan. Pikirannya yang tajam serta kejujurannya, semua barang yang mereka bawa laku terjual dengan jumlah keuntungan yang belum pernah didapatkan Khadijah sebelum itu. Setelah itu Muhammad membeli barang-barang berkualitas yang pasti akan terjual dengan harga tinggi di Mekah. Di Syria itu setiap orang yang berjumpa dengan Muhammad pasti sangat terkesan olehnya. Penampilan Muhammad sangat memesona, ramah, dan sangat besar perhatiannya kepada setiap orang. Di tengah-tengah kesibukan itu, Maisarah melihat bahwa Muhammad selalu memanfaatkan setiap waktu senggang untuk menyendiri dan berpikir.
Ini benar-benar tidak lazim bagi Maisarah. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan mudanya ini memang sangat terbiasa meluangkan waktu untuk memikirkan nasib umat manusia. Muhammad juga amat heran melihat perpecahan berbagai kelompok Nasrani di Syria. Masing-masing dari mereka memiliki jalan pendapat sendiri, padahal seharusnya mereka bergabung dalam satu kelompok. Manakah yang paling benar dan dari semuanya? Pikiran-pikiran seperti ini membuat mata Muhammad selalu terbuka pada saat orang-orang terlelap tidur. Akhirnya adik-adik tersayang, waktu untuk pulang pun tiba. Oleh-oleh untuk handai taulan pun dibeli dan semua barang dikemas. Waktu pulang adalah waktu yang paling mengembirakan karena mereka akan berjumpa lagi dengan orang-orang tercinta di kampung halaman. Mereka tidak sabar lagi mendengar tawaria anak-anak mereka saat kembali nanti, dan mereka sadar jika waktu itu tiba tidak akan kuat lagi mereka menahan air mata. Hari Jumat pada zaman jahiliyah adalah hari bersukaria di seluruh jazirah. Semua orang sibuk di pasar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah khutbah Jumat Rasulullah SAW hampir terganggu karena saat itu datang kafilah membawa barang dagangan. Pada hari Jumat semangat pedagang mengalir darah semua orang pada kala itu. Beberapa bulan setelah kepergiannya, kafilah Mekah pun datang kembali di tempat perhentian Mar al-Zahran, sehari perjalanan dari Mekah. Para agen biasanya mendahului datang ke Mekah untuk memberi laporan perdagangan. Muhammad pun demikian. Dia lebih dulu tiba di Mekah, namun sebelum bertemu Khadijah, dia bertawaf dulu 7 keliling mengelilingi Ka'bah. Dari atas bakolnya yang megah, Khadijah bergegas datang menyambut dan Muhammad pun melaporkan hasil penjualan barang yang dibeli, serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan. Saat itu Khadijah sudah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh Muhammad, tetapi itu belum seberapa. Setelah Muhammad pulang, Maisarah menceritakan sendiri kesan-kesannya terhadap Muhammad. Sungguh belum pernah aku melihat pemuda yang demikian sempurna memandang masa depan. Keputusan-keputusannya selalu tepat dan perkiraannya tidak pernah salah. Dia juga sangat jujur dan sopan. Demikian sebagian kisah Maisarah. Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan agen barunya itu. Waraqah bin Nawfal pun datang dan mendengar sendiri kisah Maisarah tentang Muhammad. Ada hal yang aneh dalam diri Maisarah. Biasanya dia sangat menekankan laporannya pada masalah-masalah bisnis. Akan tetapi kini persoalan dagang seolah-olah menjadi hal kecil. Yang dibicarakan Maisarah kali ini melulu tentang Muhammad. Muhammad dan Muhammad. Padahal keuntungan yang mereka dapat kali ini benar-benar luar biasa. Jika dikatakan bahwa Khadijah memiliki sentuhan emas, tepatlah apabila Muhammad disebut memiliki sentuhan penuh berkah. Ketika Waraqah telah mendengar semua itu, dia tenggelam dalam pemikiran yang sungguh-sungguh. Setelah cukup lama berdiam diri, dia berkata kepada Khadijah, "Mendengar darimu dan dari Maisarah mengenai Muhammad dan juga dari apa yang kulihat sendiri, aku berpendapat bahwa dia memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang." Khadijah binti Khuwailid adalah janda 2 kali. Suami pertamanya adalah Atiq ibn Aid. Keduanya bercerai setelah mempunyai seorang anak perempuan. Suami kedua Khadijah adalah Abu Halah yang wafat dan meninggalkan seorang putra bernama Halah. Tidak banyak yang diketahui mengenai Halah, kecuali kemudian ia meninggal dalam perang Siffin membela kafilah Ali ibn Abi Thalib. Adik-adik tersayang, Khadijah memiliki teman seorang wanita bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah tahu setelah suami kedua Khadijah meninggal, banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya. Tetapi Khadijah menolak semua itu. Nafisah tahu bahwa Khadijah takut semua lamaran itu hanya bertujuan mengincar hartanya. Lebih dari itu, Nafisah juga tahu bahwa yang diinginkan Khadijah adalah seseorang laki-laki berakhlak agung. Nafisah juga tahu bahwa ada satu laki-laki yang seperti itu di Mekah, yaitu Muhammad. Karena itulah begitu Khadijah membuka diri kepadanya tentang Muhammad, Nafisah tidak terkejut lagi. Khadijah meminta Nafisah mencari jalan untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad tentang diri Khadijah. Maka ketika Muhammad dalam perjalanan pulang dari Ka'bah, Nafisah menghentikannya. Nafisah pun bertanya, "Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda. Banyak laki-laki lebih muda daripada Anda telah menikah.
dan beberapa di antaranya bahkan telah mempunyai anak. Mengapa Anda tidak menikah? Aku belum mampu menikah, ya Nafisah. Aku tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk menikah. Apa jawaban Anda jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, dan terhormat mau menikah dengan Anda walaupun Anda miskin? Muhammad balik bertanya dengan sedikit terperangah, siapakah wanita yang seperti itu? Nafisah tersenyum. Wanita itu adalah Khadijah putri Khuwailid. Alis Muhammad tambah berterangkat. Khadijah, bagaimana mungkin Khadijah mau menikah denganku? Bukankah Anda tahu bahwa banyak bangsawan kaya raya dan kepala-kepala suku di Arab ini yang telah melamarnya dan dia telah menolak mereka semua? Jika Anda mau menikahinya, katakan saja dan serahkan semuanya kepadaku. Aku akan mengurus semuanya. Ketika Abu Talib menyetujuinya, Muhammad pun mengiyakan Nafisah. Maka pernikahan pun dilangsungkan. Sebagai pengantin, Muhammad datang didampingi paman-pamannya yang ikut berbahagia. Minuman tidak berakhir. Ada sumber yang mengatakan bahwa dalam pernikahan Muhammad dengan Khadijah, minuman yang dihidangkan adalah minuman temuan dari Abdullah ibn Jundan yang tidak mengandung alkohol. Abdullah ibn Jundan menemukan resep itu dari Persia. Pendapat yang populer mengatakan bahwa saat menikah usia Muhammad 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Namun ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa usia Khadijah saat itu 30 tahun atau 28. Pendapat ini muncul karena Khadijah mempunyai 6 orang anak dari pernikahannya dengan Muhammad. Jika Khadijah berusia 40 tahun, sudah sangat riskan untuk bisa melahirkan putra sebanyak itu. Terima kasih untuk adik-adik pendengar sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar semua kebaikan tersebar. Papa Farah undur diri dulu nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.